Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana, semester 5. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai pembuatan Google Form dan pengolahan data. Sebelum kita memasuki topik, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Yosef Ricardus Dignas dan ini teman saya Gasper Erwin. Baik, berikutnya kami akan melanjutkan pada langkah-langkah pembuatan Google Form. Baik, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu kita membahas mengenai cara pembuatan Google Form. Cara yang kita lakukan yaitu kita masuk pada Google Email. Setelah itu kita mengklik ikon Google Apps. Setelah kita mengklik, akan muncul halaman seperti pada layar yang ditampilkan. Setelah itu kita memilih formulir yang ada pada gambar. Setelah kita klik, akan muncul halaman seperti pada gambar di atas. Hal yang selanjutnya kita lakukan yaitu kita memilih formulir yang kosong atau formulir baru. Oke, baik, kita melihat bersama-sama bahwa sudah muncul formulir tanpa judul. Jadi hal yang paling pertama kita lakukan yaitu memberikan judul pada bagian awal. Setelah judul ada, kita tambahkan deskripsi formulir. Setelah itu, kita akan memberikan penjelasan sedikit pada deskripsi. Selanjutnya, memberikan nama. Setelah nama, usia. Setelah usia, jenis kelamin. Oke, di sini ada tanda plus atau tambahkan pernyataan. Jadi, setelah usia, kita bisa tambahkan jenis kelamin. Misalnya, kita klik jenis kelamin. Setelah jenis kelamin, kita memberikan opsi. Misalnya laki-laki. Setelah itu kita bisa tambahkan pernyataan setelah jenis kelamin, misalnya masuk pada pertanyaan-pertanyaan. Untuk proses pengumpulan data, di sini kami menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Kita lihat bersama bahwa pada kuesioner ini kami mengawali dengan perkenalan singkat. Misalnya nama dan sebagainya, kemudian ada salam pembuka, dan setelah itu tujuan pembuatan kuesioner. Kita lihat bersama pada layar bahwa di sini kami mencantumkan 10 pertanyaan yang terdiri dari 5 pertanyaan untuk pengetahuan dan 5 pertanyaan untuk sikap. Setelah kuesioner dibuat, kuesioner tersebut dibagikan kepada responden untuk diisi. Dan kita lihat di sini
setelah kuesioner dibagikan, ada 38 responden yang telah mengisi kuesioner. Yang telah diisi oleh respon kuesioner tersebut dapat dilihat dan disimpan pada spreadsheet. Setelah semua data terkumpul, data tersebut akan diolah. Selanjutnya, pada proses pengolahan data yang pertama, khususnya pada jenis kelamin, langkah awal yang kita buat yaitu tabel. Seperti yang kita perhatikan pada slide, tabelnya sudah ada. Setelah itu kita membuat diagram, dan diagram ini terdiri dari diagram lingkaran, diagram batang, dan juga ada diagram histogram. Dan diagram ini dipilih sesuai dengan keinginan kita. Dan di sini kami memilih diagram lingkaran. Dan mari kita perhatikan hasilnya itu sebagai berikut. Kuesioner yang telah kami bagikan pada bagian jenis kelamin, kebanyakan yang mengisi kuesioner yaitu yang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 73,7%, sedangkan perempuan 26,3%. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat pada pertanyaan yang ketiga setelah jenis kelamin. Kita akan melihat di sini bahwa setelah jenis kelamin, yaitu pertanyaan mengenai apakah Anda tahu bahwa merokok itu merugikan kesehatan. Di sini jika dilihat melalui diagram lingkaran, bahwa yang mengetahui merokok adalah sebanyak 97,4%, sedangkan yang tidak mengetahui bahwa merokok itu merugikan kesehatan adalah 2,6%. Kita lihat ini adalah contoh diagram kolom, dan ini adalah diagram batang, dan ini merupakan diagram histogram. Selanjutnya kita lihat bersama bahwa pada bagian ini terdapat beberapa gambar mengenai diagram, baik itu diagram lingkaran maupun diagram batang, dan hasil dari jawaban terhadap diagram ini kita bisa saja langsung copy di Excel, karena di Excel nanti kita dapat dengan mudah untuk mendapatkan hasil kuesioner yang simple dan sederhana. Ini adalah jawaban yang dipindahkan ke Excel. Kita lihat pada slide, yaitu dari 38 responden, yang paling banyak adalah responden laki-laki sebesar 73,7%, dan paling sedikit adalah responden perempuan sebesar 26,3%. Kita lihat pada bagian usia juga, yaitu kita bisa melihat bersama bahwa dari 38 responden, yang paling banyak yaitu berusia 20 tahun ada 9 orang dengan persentase 23,7%, dan yang paling sedikit berusia 19 tahun, 21 tahun, 22 tahun,
dan 26 tahun ada 1 orang dengan persentase masing-masing 2,6%. Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pada penelitian survei pengaruh pengetahuan dan perilaku merokok pada remaja. Semoga video ini menambah wawasan bagi kita semua. Pesan dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.